Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan proses hukum untuk kasusnya Nikita Mirzani dengan keluarganya Fadel. Hari ini Nikita Mirzani baru saja kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengecek proses terhadap putrinya Laura, dan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya meminta kapan untuk ketemu dengan dia. Artinya dengan statement ini menunjukkan bahwa Nikita Mirzani pun masih belum bisa bertemu dengan Laura secara langsung karena saat ini kan dia sedang berada di safe house yang tidak semua orang bisa menjumpainya. Ini adalah terkait dengan statement dari kuasa hukum Fadel ya, Rasman Nasution, yang bertanya bahwa di mana keberadaan Laura sekarang gitu. Ada indikasi bahwa mereka pengen ketemu langsung dengan Laura karena memang Laura ini menjadi salah satu titik terang dan juga penentu apakah Fadel itu bisa ditersangkakan atau tidak. Karena bagian pengakuan dari korban ini, kalau memang betul dia sudah begituan dan juga menghilangkan kehamilannya, Fadel dipastikan akan kena dengan pasalnya. Ya paling tidak mereka bisa kena hukuman adalah 20 tahun penjara ya untuk Fadel. Dan untuk Laura tidak bisa dikenakan, pertama karena dia masih berada di bawah umur, teman-teman. Nah, Nikita Mirzani bilang bahwa tunggu aja katanya nanti. Kalau hasil lab dari darahnya Laura sudah keluar, itu udah nggak bisa lagi menyangkal. Tetapi kan seperti keterangannya Rasman ya, waktu di konferensi persnya yang kemarin, kalau memang betul Laura kemudian hamil atau bahkan sudah begituan, apakah itu sudah pasti Fadel katanya. Nah, ya, kalian bisa mencari tahu hal tersebut. Pertanyaan ini pasti akan menyakiti Laura ya sebagai seorang perempuan gitu. Kok kamu meragukan gitu kesetiaanku? Karena kalau kita lihat dari keterangan keluarganya ya, setelah Laura pulang dari UK, ya memang selalu bersama Fadel gitu. Nah, pada saat wartawan tanya dengan Nikita Mirzani tentang reaksi dari statement keluarganya Fadel, terutama bapaknya ya, Umar Bajide, yang memberikan statement-statement cukup pedas ke Nikita Mirzani terkait dengan kata-kata plastik, drama sampah, Laura tidak pernah dididik agama, dan sejenisnya. Ini adalah reaksi dari Nikita Mirzani. Laura itu anak yang berkecukupan, kata Nikita, dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Kenapa dia bilang Laura melarat? Yang masa dia bilang juga Laura nggak pernah sholat raweh dan puasa? Udah sejak dini anak itu sudah dididik dengan pendidikan, bahkan juga Laura pernah pesantren. Nggak usah ngomongin akhlak katanya. Kalau ngomongin akhlak, cek aja tripangnya dari putranya Fadel itu sekarang berada di mana-mana. Aku cek tripang itu hewan seperti apa. Oh, ternyata seperti ini hewan laut ya, tripang itu. Dan memang ini disimbolkan adalah sebagai kayak jenis kelamin, apa bentuk alat kelamin yang diduga gitu dikirimkan oleh Fadel ke sejumlah perempuan di sosial media. Yaitu kata-kata Nikita Mirzani. Kita juga sempat lihat ya, teman-temannya juga pernah menunjukkan ekspresi reaksi pada saat melihat Fadel dugaannya mengirimkan foto-foto pribadinya ke sejumlah perempuan karena sedang pendekatan. Dari sini juga bertolak belakang ya kalau benar statement tersebut. Kan Fadel bilang, saya selama berhubungan dengan Loli itu sehat. Tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Masa sih orang yang suka memberikan foto-foto area-area pribadinya ke orang lain, dia tidak melakukan hal seperti itu ibarat kata udah kayak apa ya? Ya udah kayak satu bagian gitu nggak sih? Sudah bagian yang sulit untuk dipercaya begitu. Terus udah nggak usah ngomongin akhlak katanya. Anak lo tuh tripangnya di mana-mana gitu. Terkait dengan statement bahwa harusnya kamu berterima kasih, kata Umar Bajide ke Nikita Mirzani, bahwa kami itu menampung Loli, kami itu membantu dia untuk mendidik A, B, C, dan D. Nikita bilangnya adalah cuih katanya. Itu orang nggak ngerti hukum Islam, ditambahkan sama kuasa hukumnya. Tidak seperti itu gitu. Dibilang begini, bapaknya itu blow on. Aku sih nggak wajar ya, namanya seorang bapak pasti akan membela putranya ya. Apalagi dikatakan anak-anak saya ini lulusan sarjana, semuanya tidak pernah tergantung sama orang lain. Tapi ya namanya bapak pasti akan ngebela
buah hatinya. Tapi kita juga harus fair, ini adalah kasus yang sudah ada unsur pidananya sih kalau aku tangkap di sini, walaupun belum ada statement resmi apakah ini akan naik sidik atau tidak. Karena kalau nanti ditemukan unsur pidana ya udah kelar. Ini adalah tinggal nunggu hasil laboratorium dari darahnya Loli atau Laura, kalau memang ternyata terbukti dia pernah melakukan hal tersebut dengan menghilangkan janinnya, itu akan menjadi alat bukti yang sangat kuat. Dan kalau ternyata itu betul dan Loli mengakui bahwa itu adalah hasil hubungannya dengan Fadel, udah habis sih di sini. Tapi Rasman waktu dia diwawancara di podcast ya, dia mengatakan bahwa saya sudah ngobrol sama Fadel dari hati ke hati. Fadel, kamu itu kan pria, saya juga pria. Masa kamu pacaran tidak pernah sama sekali begituan dengan Loli? Dia bilang bahwa, iya bang, saya tidak pernah merusak Loli sama sekali karena orang tua ibunya kan sangat keras, saya juga sayang sekali sama dia. Itu adalah hal yang disampaikan kuasa hukum. Tapi aku sih tidak terlalu percaya ya, apapun yang disampaikan kuasa hukum karena frame-nya mereka, sudut pandang mereka adalah untuk ngebela kliennya, which is itu boleh dalam undang-undang memang sudah diatur seperti itu. Kalau nanti si Rasman mengatakan, iya dia sudah melakukannya, ya ini akan menjadi alat bukti atau barang bukti yang merujuk ke alat bukti bahwa telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur dan itu hukumannya sekitar 15 tahun penjara. Dan menurut Hotman Paris, ini adalah bagian yang sangat gampang sekali untuk dibuktikan. Terkait dengan pakai jilbab, kan ayahnya Fadel bilang, berkat kami gitu kan ya, Laura itu atau Loli itu pakai jilbab. Terus Nikita bilang, ah bohong, katanya kemarin dia pakai jilbab karena keinginan sendiri, tapi sekarang malah katanya karena keluarganya gitu. Terkait dengan kata-kata plastik dari ayahnya Fadel, Nikita bilang bahwa ya itu berarti, ini kan dia ngomong plastik gitu, berarti si Loli dulu waktu hina saya dengan kata-kata plastik, yang ngajarin tuh keluarganya Fadel juga. Ya, terlepas ini benar atau enggak, tapi ya entah siapa, apakah keluarga Fadel diajari oleh Loli, atau justru sebaliknya, tapi memang dari pihaknya Loli kan juga jejak digitalnya pernah ngomong seperti itu juga terhadap ibunya, dasar ya perempuan plastik dan sejenisnya. Dan kita bilang bahwa ya walaupun saya ya operasi plastik, kan saya tidak merugikan kalian, tidak pakai duit kalian. Katanya seperti itu. Saya nggak takut dilaporin sama dia, laporin aja yang banyak sana. Ini adalah contoh, kata Nikita, buat anak-anak di luar sana. Kalau mau bebas itu jangan kelewatan. Apalagi nanti kalau sudah ketemu dengan pria seperti Fadel itu. Ya, memang Loli adalah korbannya sih di sini teman-teman. Dia dalam kondisi yang aku tidak menyalahkan Loli 100% ya. Nikita Mirzani pun juga ada peranan dalam kasus ini. Ada banyak yang bilang seandainya dulu waktu Loli pulang dari UK diterima di rumah, ini kan bisa dihindari. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak berada di posisi mereka. Karena dengan anak usia 16 tahun zaman sekarang, dengan fasilitas yang dimiliki Loli atau Laura, dengan kepopuleran dia, itu beda ceritanya kalau anak yang minggat usia 16, 15, tapi orang kampung. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau udah se-powerful Loli dalam tanda kutip ya, dia kan bisa menghasilkan ratusan juta dari endorsement yang masih sangat terbatas. Nggak semua orang bisa nge-endorse Loli karena ada juga ancaman dari Nikita Mirzani dengan alasan dia masih di bawah umur, kalau mau endorse harus sama saya. Itu aja dia bisa menghasilkan lebih dari 400 juta loh. Itu dengan ada berbagai macam restriction. Apa kabar kalau itu dibebaskan, dia yakin banget miliaran bisa mendapatkan hasil endorse tersebut. Dan Nikita bilang bahwa akan mencari bukti jika ada yang namanya bukti transfer dari Loli ke keluarganya Fadel, katanya rumahnya akan dirubuhkan. Waduh, ini semakin terus berdrama. Tapi sekali lagi pasal yang dilaporkan ini adalah terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur, plus juga dengan menghilangkan kehamilan tersebut. Hanya dua itu. Yang lain-lainnya itu adalah drama-drama yang mewarnai proses menuju tersangka. Tapi masih ada kemungkinan hal tersebut juga bisa menjadi pasal tambahan kalau memang ada dua alat bukti yang kuat. Sementara itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Nikita Mirzani. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.